apa namanya, kita pakainya PowerPoint lah bahasanya gitu ya teman-teman. Jadi ini sedikit lebih niat lah ketimbang Excel gitu kan. Kalau Excel cuma catatan-catatan dimasukin aja gitu. So teman-teman, kita bakal bahas emiten yang ditunggu-tunggu lah, yaitu emitennya dari Pak Prajogo Pangestu. Ya, apakah menarik sampai mana harga target price-nya? Nah, sebelum ke itu kita bakal bahas beberapa aspek pentingnya dulu. Yang pertama dari segi owner, underwriter, company profile, industri update, sama finansial, dan terakhir tentunya valuasi untuk melihat TP-nya di berapa sih gitu kan. Nah, dari segi ownernya sendiri itu TPIA sama Phoenix Power BV gitu kan. Masing-masing 66,67, 33,33. Terus karena ini IPO gitu kan, si TPIA sama Ponixnya itu menjual sahamnya gitu kan teman-teman. Nah ini apa namanya, kepemilikan mereka yang sebelumnya ada 66,67 sama 33,33 itu secara persentasi berkurang jadi 60 jadi 30. Tapi dari segi jumlah lembar sahamnya itu enggak berkurang teman-teman. Tapi ini seperti kayak terdilusi lah bahasanya gitu ya teman-teman. Nah ini masyarakatnya 10%. Apakah itu benar-benar 10%? Kita bakal lihat di slide paling akhir mengenai fun fact terkait free float yang nyatanya berapa gitu. Nah ini adalah lebih detailnya aja, nggak ada informasi terkait yang lebih penting-penting banget sih di sini. Intinya ini TPIA sama Ponix itu adalah eh, pemilik dari saham si CDIA ini dengan masyarakatnya eh, tanda kutip 10%. Tuh. Nah, kita pengen tahu kan di balik TPIA sama Phoenix Power BV itu siapa gitu kan. Nah, kalau TPIA itu sendiri ya, kita lihatlah yang ini ada nama langsung gitu kan Prajogo Pangestu. Berarti intinya orang di belakang dari TPIA ini itu adalah Prajogo Pangestu gitu kan. Lalu orang di belakang dari Phoenix Power BV ini itu dimiliki oleh beberapa perusahaan, anak perusahaan lagi gitu kan. Ini 100%, yang atas IGCO 100%, dan yang paling atas nih baru bisa kita lihat Electricity Generating Public Company Limited ini BTW udah listing di Thailand. Terus beberapa informasi terkait pemegang sahamnya kurang lebih ini kayak mirip-mirip aja kayak di Indonesia gitu loh. Bahasanya ini kayak perusahaan yang blue chip lah yang ada di Indonesia, tapi ini blue chipnya yang ada di Thailand gitu kan. Kok bisa dikatakan seperti itu? Ini bisa dilihat bahwa pemegang investornya 41%, lalu dimiliki oleh beberapa investor-investor lainnya. Nah, sebenarnya kita itu harus tahu juga nih lebih detailnya siapa di balik orang-orang yang ada di sini gitu kan. EGAT siapa, TEPDIA siapa, NVDR siapa. Nah, itu biar kita tahu jelas gitu loh. Oh, ownernya itu suka bisnis seperti apa, lalu kayak gimana gitu kan. Nah, kan kalau TP-nya udah jelas Prajogo Pangestu gimana bisnisnya, ya bagus-bagus aja gitu. Mereka yang mengurus bisnis. Dan yang menariknya kan, ya nanti kita lebih detailnya lagi tentang Prajogo Pangestu. Nah, ini adalah overview dari perusahaan yang electricity yang public limited yang ada di Thailand. Dia udah IPO. Ini beberapa informasi terkait perusahaannya. Jadi ini perusahaan electricity generating ini itu adalah perusahaan yang ESG banget lah teman-teman. Jadi pokoknya perusahaan-perusahaannya itu berkaitan tentang ya tentang energi terbaru dan terbarukan teman-teman. Ini adalah company profile-nya dari tahun 2003 sampai tahun 2024 journey-nya gitu ya teman-teman. Jadi I think perusahaannya bagus lah untuk perusahaan si electricity generating ini. Lalu dari perusahaan juga menyebutkan bahwa performanya juga dari kuartal ke-1 2025 juga relatif bagus. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada pertumbuhan pendapatan, profit sharing ini tumbuh, ini juga tumbuh, net profit juga ikut tumbuh gitu. Nah, ini menandakan bahwa perusahaannya growing gitu kan, bagus ya teman-teman. Lalu juga di aspek yang lainnya juga sama lah, intinya bagus. Kurang lebih bisnis prosesnya itu ada dari hulu sampai hilir teman-teman. Supply, lalu juga di sini ada rincian-rinciannya lah teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini informasi lebih detailnya. Tapi yang mau aku sampaikan terkait perusahaan electricity generating ini itu adalah perusahaan yang bagus, financial performance-nya bertumbuh gitu. Jadi
bisa dikatakan bahwa CDIA itu dimiliki oleh Prajogo Pangestu dan juga Ponis yang mana mereka paham bisnis gitu. Intinya seperti itu tentang owner. Nah, kita lihat tentang Prajogo Pangestu ya, teman-teman. Jadi, beberapa informasi terkait saham-saham yang udah listing di perusahaan kita itu sebenarnya satu lagi ada Petro, teman-teman. Cuman karena slide-nya cuma bisa dimasuki empat saham, jadi ya cuman ada kurang lebih ada Cuan, ada BRPT, ada Brand, dan juga ada TPI. Bisa dilihat di sini juga bahwa perkembangan dari harga sahamnya juga sangat bagus ya, teman-teman. Ini contohnya apa namanya Cuan naik 2.669% selama periode ini berlangsung. Barito juga sama 3.500. Brand juga sama, lumayan lah ini 150%. Kalau misalnya dilihat dari sini, tapi faktanya mungkin bisa lebih apa namanya lebih tinggi ketimbang ini gitu kan. Nah, sedangkan kalau TPI itu lebih gila lagi, 6.600%. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang Prajogo Pangestu listing di bursa itu nggak bakal didiemin begitu aja. Mereka itu si Prajogo Pangestu itu suka apa namanya ya memantau lah sahamnya gitu kan. Dia itu harus bisa growing terus gitu kan. Dan ini salah satu indikasi yang sangat bagus dan owner yang seperti ini tuh langka ya teman-teman. Biasanya owner itu fokus terhadap bisnis. Kalau Prajogo Pangestu dua, bisnis iya, saham juga iya fokus gitu. Nah, orang-orang seperti ini tuh yang kita tumpangin ke saham-sahamnya gampang cuan teman-teman gitu. Nah, terus kita lihat secara track record dari underwriter-nya, teman-teman. Nah, di sini kalau Eski apa namanya dulu tahun 2022 pernah kawal listing. Ini ya so-so lah, nggak bagus-bagus amat. NI brand dan yang lain-lain ini cukup bagus lah. Nggak ada yang sampai di minus gitu loh. Turun apa namanya apa ya bahasanya? Ya minus itu nggak ada lah gitu kan. Lalu DP juga bagus, HP nggak usah diraguin lagi, TP yang biasanya agak-agak gitu kan, ini juga cukup bagus mengkawal IPO. Setidaknya dia nggak sampai minus. Dan kalau LG, pokoknya HP sama LG nggak usah di apa namanya nggak usah diraguin lagi lah dalam mengkawal IPO. Oh iya, lupa menginformasikan bahwa Polnik sama si TPIA itu ada periode lock up selama kurang lebih 8 bulan kalau nggak salah. Aku lihat di prospektusnya demikian gitu kan. Jadi kalau misalnya andaikan TPIA sama Polnik ini mau jualan, rasanya mereka jualnya harus lebih dari 8 bulan. Tapi rasa-rasanya mereka nggak bakal jualan ke retail gitu. Jadi nggak usah worries tentang hal itu gitu. Jadi kalau dari underwriter gimana? Simpulannya underwriternya bagus gitu kan. Walaupun ada yang agak-agak kayak DP sama SK sama NI yang sama juga TP yang kadang nggak sampai arah gitu kan. Tapi bisa disimpulkan bahwa mana mungkin HP sama LG yang track recordnya yang selalu bikin harga sahamnya arah terus ini tiba-tiba ngebikin sahamnya nggak arah gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besarnya itu bisa arah lah di hari pertama. Lalu ini informasi terkait anak usaha dari CDIA, kita bisa fokusin aja ke revenue drivernya, yaitu Krakatau Chandra Energy, lalu juga Hedeko Petrolin Utama, sama Krakatau Sarana Energi dan apa namanya CSI ya teman-teman. Itu adalah apa revenue ya apa namanya yang bisa di driver terhadap laba bersih gitu kan. Nah, kita apa namanya kita lihat simpulannya aja dari prospektus. Jadi Chandra Daya Investasi itu bisnis utamanya itu ada 4 teman-teman. Pilar energi, pilar logistik, pilar pelabuhan dan penyimpanan dan juga pilar air. Nah, untuk informasi lebih detailnya itu kalian bisa lihat di prospektusnya. Tapi kita bakal ya ini kayak simpulan dari prospektus saja sebenarnya. Nah, kalau pilar energi ini adalah revenue driver. Ini 73% dari sini gitu kan teman-teman. Lalu untuk pilar logistik ini nggak banyak teman-teman, sekitar 5% kurang dari 5%. Dan pelabuhan juga demikian dan yang banyak itu pilar air. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa namanya kalau misalnya kalian pengen lihat prospek lebih dalamnya,
cukup kalian lihat pilar energi sama pilar air, teman-teman. Karena itu adalah apa namanya revenue contributor terbesar terhadap perusahaan CDIA gitu. Nah, ini energi, teman-teman. Jadi bisnis prosesnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi apa namanya kalian bisa lihat lah dia itu apa namanya nyalurin dari ya dia punya semacam CCP yang ini, lalu nanti dari sini dia ada yang supply ke PLN, ada yang langsung ke beberapa apa namanya ke beberapa langsung ke target konsumennya gitu, teman-teman. Dan ini cukup bagus karena ya nanti kita lihat prospek industrinya seperti apa tentang bisnis energi ini. Lalu sedangkan untuk logistik, CDI yang logistik ini juga cukup ya simple aja sebenarnya, kayak intinya dia itu apa namanya eh, apa namanya kurang lebih kayak gini ya, persiapan pengiriman proses tender. Jadi dari persiapan dulu, nanti di sini ada marketingnya, lalu ada tender offernya kalau misalnya mau kontrak, lalu habis itu baru dia ada transportnya gitu. Ini ada beberapa informasi terkait apa namanya apa ya semacam yang harus dipantau, yaitu pemeliharaan vessel. Jadi kalau misalnya dalam bisnis logistik kayak gini, itu yang harus kita pantau juga masalah ini ya, teman-teman. Tapi karena ini tidak terlalu begitu banyak ke kontributor revenue, jadi kita nggak usah terlalu fokus di sini. Nah, kalau untuk usahanya air ini ya, ada dari upstream, midstream, customer, dan downstream ya, teman-teman. Jadi, apa namanya, dia dari upstream, dia ambil dari Cidanau River, Kipasuruan River, dan beberapa dam dari upstream lainnya gitu kan. Ini water resources-nya. Lalu dari water resources ini disalurkan ke midstream-nya gitu ya, teman-teman. Dari sini itu bisa apa namanya, ya bisa lah disalurkan ke downstream gitu ya, kurang lebih bisnis airnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat prospek dari anak usaha CDIA dari energi, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman, dari tahun ke tahun ini growing terus. Nah, ya kita simpel aja ya, teman-teman, orang kan butuh banget ya listrik gitu kan. Karena butuh banget sama listrik ya, pastinya pertumbuhan akan permintaan dari listrik juga, konsumsi dari listrik juga ya berpotensi untuk bertumbuh terus, teman-teman. Di sini ada beberapa informasi terkait pertumbuhan ke depannya gitu. Nah, ini apa namanya konsumsi listrik dari beberapa sektor ya, teman-teman. Jadi yang paling banyak sektor yang mengkonsumsi listrik itu ada di household gitu kan, teman-teman. Lalu ada industrial, komersial, dan juga publik. Dan ini bakal terus growing diproyeksikannya. Ini informasinya dari ESDM, teman-teman. Dan bisa dikatakan bahwa informasi dari ESDM cukup kredibel. Lalu kapasitas terpasang energi listrik ini masih relatif kecil ya, teman-teman. Jadi ke depannya itu pasti bisa lebih banyak lagi, which is CDIA ya apa namanya salah satu apa namanya bisnis yang memiliki bisnis yang strategis lah di sini. Lalu apa namanya informasi terkait pembangkit listrik itu di sumbernya dari mana aja gitu kan, teman-teman. Dan ini adalah informasinya. Jadi ini kurang lebih kayak mengindikasikan bahwa informasi dari prospek bisnis energi itu cukup bagus lah, teman-teman, untuk kedepannya. Nah, ini adalah bisnis dari logistiknya ya, teman-teman. Jadi ya ini juga pokoknya dari data-data yang disampaikan dari manajemen pasti dong pengen manajemen terlihat bagus. Jadi ya aku cuma nyampein bahwa dari prospek anak usaha dari CDIA dari bisnis logistik juga cukup baik gitu ya, teman-teman. Lalu bagaimana kalau misalnya prospek dari air bersih? Dan ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari prospektusnya juga, bahwa dari apa namanya pertumbuhan ke depan ya ini ya namanya air bersih, semua orang pada pengen dong gitu kan. Nggak mungkin lah kalian pengen mandi pakai air yang nggak bersih gitu kan. Jadi pastinya apa namanya prospek dari air bersih juga bakal terus growing gitu ya, teman-teman. Jadi intinya dari beberapa segmen usahanya, industri usahanya itu sangat menarik lah, teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan bahwa bisnisnya cukup strategis untuk
si CDIA ini gitu. Gimana financial overview-nya? Ya sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan seperti Pak PT ini rasa-rasanya finansial itu bukan jadi salah satu indikator ya yang perlu kita pantau, tapi yang penting ownernya aja gitu. Kita lihat PP, oh ya udahlah PPN pastilah ngurus bisnisnya bener, sama juga apa namanya sahamnya juga suka bener lah ngurusnya gitu kan. Jadi tapi ini sekadar update aja bahwa bisnisnya juga cukup baik lah ya teman-teman. Jadi nggak perlu diraguin lagi bahwa bisnisnya menguntungkan, bisa cetak laba lah teman-teman. Bahkan TPI yang rugi aja itu bisa naik ribuan persen ya teman-teman. Jadi apalagi bisnis CDIA yang mana profitable, bagus prospeknya. Jadi ya harusnya financial overview-nya no problem ya teman-teman. Bisa dilihat di sini juga bahwa dari segi apa namanya pendapatan, rasio keuangan, kualitas aset itu semuanya menandakan bahwa bisnisnya dalam posisi yang baik loh, gitu. Lalu yang terakhir kita update masalah valuasinya teman-teman. Jadi kita kalau misalnya lihat valuasinya, karena ini kita ambil dari perusahaannya, jadi perusahaan mencatatkan laba bersih 32 juta misalnya, dan juga kurs yang ada di laporan keuangan di tahun 2024 itu berkisar di angka 15.000 sampai 16 ribuan. Nah, kita ambil nilai tengahnya gitu kan. Nilai tengahnya itu di angka 15.600-an. Jumlah sahamnya sekian, laba bersihnya maka kita kalikan teman-teman, laba bersih dikali kursnya. Nah, terus aku bagi deh 1 juta gitu kan. Kenapa dibagi? Karena ya untuk apa namanya convert ke laba bersih dalam juta aja, dan nolnya biar nggak terlalu banyak. Dan di sini aku juga buat skenario teman-teman. Kalau misalnya harga penawarannya 170, tapi kayaknya 190 deh harga penawarannya, nggak mungkin di bawah 190 deh rasanya. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin sih di pasar, cuman ya kita lihat nanti aja. Nah, dengan asumsi seperti ini gitu kan, di angka 170 sampai 190, maka market cap-nya di angka 21 triliun sampai 24 triliunan kurang lebih dibulatin ke atas. Maka PI yang bisa didapatkan dengan laba bersih yang ada itu sekitar 41 hingga 46 kali. Nah, kalau misalnya kita cuman bawa asumsi yang PI yang ini, harganya pasti terlalu mahal, teman-teman. Jadi kita nggak wajar lah ya teman-teman kalau misalnya kita memvaluasi emiten Prajogo Pangestu itu cuman pakai PI yang ada di sini, itu rasanya kita nggak wajar ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat emiten-emiten PP Universe, Brand Petro, BRPT Cuan dan yang lain-lain, itu semuanya PI yang analyze sama PI yang trailing 12 month itu semuanya ratusan persen gitu kan. Oleh karena itu dengan asumsi teman-teman, ini disclaimer on, nggak ada rekomendasi kalian untuk bisa, iya ini ada rekomendasi beli sih, cuman kalian harus menyerap ulang gitu kan. Ingat ya, keputusan jual dan keputusan beli itu ada di tangan kalian gitu kan teman-teman. Kalian untung, kalian yang dapat. Rugi juga kalian yang ngerasain gitu kan teman-teman. Aku nggak bakal dapat apa-apa. Aku cuman kasih referensi bagi kalian aja gitu kan. Nah, di sini asumsinya kalau misalnya menggunakan apa namanya PI yang ada di sini gitu kan teman-teman. Nah, asumsinya kurang lebih potensi keuntungannya ya yang paling wajar itu pakai yang trailing 12 month ini gitu kan. Mungkin 300%-an ya possible banget lah teman-teman gitu loh untuk emiten Prajogo Pangestu ini. Jadi harga wajarnya kalau misalnya tanda kutip ya teman-teman dibandingin sama PP Universe, maka ya di angka 700 600 sampai 800-an itu adalah ya asumsinya untuk wajarnya PP dibandingkan sama PP yang lain ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan emiten, dengan apa namanya industrinya, itu PP di angka PI 40 kalian itu udah nggak wajar teman-teman. Jadi eh, seperti itu. Nah, kita masuk ke wilayah simpulan ya teman-teman. Pertama, dari segi owner, sangat bagus. Saham memiliki owner yang peduli terhadap harga saham dan juga bisnis. Underwriter juga di pasar juga cukup baik dalam mengkawal sahamnya, walaupun ada beberapa underwriter yang agak red flag. Bisnis dan prospek sangat bagus dan juga strategis. Valuation kalau kita bandingkan dengan kompetitor over value. Tapi kalau dibandingkan dengan PP Universe itu relatively masih under value ya teman-teman.
Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau aku sendiri personally strong buy karena kenapa? Yang paling penting owner baik itu sih. Yang lainnya itu pendukung. Nah, ini adalah fun fact ya teman-teman. Jadi aku sih seharusnya ngambil Bloomberg, tapi eh, karena ada suatu hal gitu kan, jadi aku nggak bisa akses Bloomberg gitu kan, karena lagi di luar. Jadi intinya cuan sama brand pas waktu dia IPO itu kan gila-gilaan ya teman-teman. Harga naiknya nggak ngotak ya bahasanya gitu ya teman-teman. Nah itu tuh kalau misalnya dihitung-hitung ya kurang lebih ada 5%-an doang free floatnya. Bayangin, free float 5%, 3 sampai 5%-an doang kok. Hitunganku gitu ya teman-teman. Jadi ya yang 10% itu cuman bahasanya kayak hmm, itu nomine-nominenya lah bahasanya. Pembantu-pembantunya Prajogo Pangestu gitu kan. Tapi ya faktanya 5% atau 5 sampai 3%-an doang yang ada di pasar gitu. Makanya nggak aneh harga sahamnya bisa naik gila-gilaan. Apakah CDIA bakal menyusul sampai gila-gilaan itu? Ya aku sendiri kan nggak tahu ya teman-teman. Cuman ya kita lihat di pasar aja nanti gitu. Kapan menjualnya? Kalau tadi menurut valuasi yang paling konservatif ya sekitar 300%-an. So, kurang lebih kayak gitu teman-teman. BTW, apa namanya? Aku cuma ada waktu sampai jam 8. After that, kalau misalnya kalian nggak ada pertanyaan, kita tutup sampai jam 8. Gitu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nyempetin hadir di Zoom kali ini. Monggo, monggo, teman-teman. Barangkali kalian pengen tanya-tanya. I think clear lah ya. Kalian teman-teman jangan ingat intinya intinya ini ya teman-teman. Kalau bisa sih jangan jual kecepatan lah. Jangan gatel. Setidaknya ya tadi kalau wajarnya ya kalau kita lihat itu tuh 250% bisa lah, 300% bisa lah harusnya. Coba kita lihat aja nanti di pasar seperti apa gitu kan. Monggo kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain. Mas ini kan. Oh iya, kalau underwriternya banyak ya sebenarnya ya ya udah, tapi kan ownernya tetap Prajogo Pangestu gitu kan. Jadi nggak ada nggak ada nggak ada hubungannya lah sama kan underwriter juga ya sebenarnya kan cuma pembantu ya. Mereka itu ngebantu buat owner buat bisa listing di bursa saham gitu kan. Nah, yang penting kan ownernya gitu kan. Saham kalau misalnya ownernya jelek ya jelek-jelek aja gitu kan. Contohnya ya apa namanya uh, oke potensi apa. Nah, kalau itu aku belum ada update sih dari teman-temanku yang lain gitu kan. Jadi ya no ideas. Tapi personally ya gue apa namanya nggak bakal ikut terlalu banyak lah di emiten yang ini gitu. Oh nggak ada lah, nggak ada impact lah itu aman aja. BTW impact yang masalah perang Iran dan US kalau menurutku itu tuh cuma bikin jadi lower high aja, nanti nanti bakal naik lebih tinggi lagi lah gitu kalau menurutku loh ya, disclaimer ya. Jadi ya IHSG itu kayaknya bakal turun dulu, nanti nanti after ya perang reda dan beberapa stimulus lainnya nanti IHSG naik lagi, harusnya seperti itu tapi nggak tahu ya. Perkiraan kalau ikut IPO dan beli di bawah 100 juta apakah selalu dapat IPO atau kah? Dapat, dapat asalkan kamu beli pas waktu di tanggal 2-nya langsung beli. Gitu. Gak boleh kurang dari tanggal. Kalau misalnya lebih dari tanggal 2, rasa-rasanya mungkin kayak dulu ya yang di IPO-nya Ratu atau CBDK ada dulu yang di grup katanya beli tapi nggak dapat gitu ya teman-teman. Jadi pastikan pas waktu nanti apa namanya tanggal 2 udah bisa pesen langsung pesen. Jangan jangan tanggal 4-nya itu bisa aja kalian nggak bakal dapat penjatahannya.
Ya mungkin cuman ya aku bahkan cuman mengiranya 5 lotan ya. Nggak bakal banyak sih kalau kata aku. Kira-kira porsi penjaminnya berpengaruh besar. Apakah hanya pelatar di awal saja dan lebih baik untuk hold sesuai dengan gerakan HP? Kalau menurutku sih kita pantau aja terus di dalamnya siapa gitu kan. Kita lihat apa namanya bandarmologinya aja. Kalau misalnya eh, masih aku nggak ada yang jual kayak gitu ya, udah nggak usah terlalu gatel buat ikutan sel tadi ya. Intinya tuh kalau kalau bandarmologi itu yang BDM kayak gitu tuh bisa diakal-akalin gitu loh. Bisa transaksi nego, bisa pokoknya banyak lah hal-hal yang emang itu bisa diakal-akalin. Yang penting kita tahu nih fundamentalnya. Oh iya tadi kan kalau misalnya kita asumsinya pakai PI yang PP Universe itu 300% achieve gitu loh. Jadi ya tunggu pas itu aja gitu. Sama kalau bandarmologi ya itu tunggu tunggu apa namanya, tunggu tunggu aja, kita lihat di pasar gimana eh, apa namanya, siapa seller siapa buyer. Jadi ya kita harus tetap pantau pasar sih. Betul betul, belilah sana. Rasanya sayang lah kalau nggak beli saham apa namanya CDI ya, walaupun cuman untung buat beli sore atau pun ayam geprek ya lumayan lah, bisa 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 screenshot dapat duit 100% walaupun cuma 50.000 gitu kan, Walaupun cuma satu lot kok. walaupun cuma satu lot dapat ya nggak apa-apa lah, free money lah. TP tag picture, betul, TP aja tag picture. Oke deh teman-teman, mungkin yang baru join jangan lupa cek aja di YouTube teman-teman, nanti aku bakal upload. Soalnya kebetulan ini sampai jam 8 doang. Ya teman-teman. Jadi ya mungkin sekian aja intinya dari aku, beli aja saham CDIA, manfaatin IPO-nya, terus pantau terus aja bandarmologinya. Kalau emang masih akumulasi terus ya, kalau mau nebeng ya boleh nebeng-nebeng aja. Tapi disclaimer ya teman-teman, segala keputusan beli atau jual itu ada di tangan kalian. Kalau rugi kalian yang nanggung. Untung kalian yang nikmatin. Kalau aku mah cuma kasih referensi aja. Itu mungkin ada yang bingung lihat bandar teknologinya di mana. Nanti. Ya udah teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya di emiten koin, koin, koin juga sangat menarik teman-teman. Itu itu potensinya bisa aja lebih besar ketimbang CDIA. Ngumpulin duit dulu buat ikut ke IPO. Iya, cepet-cepetin aja ya, stay cash buat nanti bisa beli saham IPO-nya. Mas ditunggu bahasan koin. Oke, siap. Semoga bermanfaat teman-teman. Pak PP ambil